Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kita khataman terjemah Quran beserta tafsir Al-Muyassar. Dan sekarang kita akan melanjutkan dari ayat 113. Dari ayat 113 ya. Yang terakhir ayat berapa ya ibu-ibu ya? Ada yang ingat nggak? Kalau tidak salah 100. Oh iya benar ya, terakhir 112, berarti sekarang 113. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهو يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون, yang artinya, dan orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu atau tidak memiliki pegangan. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu atau pegangan. Padahal mereka membaca kitab, yaitu Taurat dan Injil. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Para ulama ahli tafsir mengatakan, maksud dari ayat itu adalah orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani tidak berpegang kepada agama yang benar. Dan orang-orang Nasrani juga berkata yang sama terhadap orang-orang Yahudi. Padahal mereka membaca Taurat dan Injil yang berisi kewajiban beriman kepada seluruh para nabi. Demikian juga orang-orang yang tidak mengetahui dari kalangan orang-orang musyrikin Arab, dan selain mereka mengucapkan seperti apa yang mereka ucapkan, yakni mereka berkata kepada setiap pemeluk agama, engkau tidak di atas agama yang benar. Allah akan memutuskan perkara agama, dan Dia akan membalas masing-masing sesuai dengan amal perbuatannya. Di sini ibu-ibu kita akan mengambil faedah. Yang pertama, sebab turunnya ayat ini adalah sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata bahwa ketika orang Nasrani dari Najran itu masih bagian dari Saudi Arabia ya ibu-ibu, ya, menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beberapa orang alim, cendekiawan orang-orang Yahudi, dari orang-orang Yahudi, mereka pun ikut hadir. Maka mereka bertengkar di hadapan Rasulullah. Lalu Rafi' bin Huraimilah, ya, pendeta Yahudi, dia berkata kepada umat Nasrani, kalian tidak memiliki dasar apa-apa. Sedangkan dia Yahudi mengkafirkan Nabi Isa dan mengingkari Injil. Kemudian, ya, seorang lelaki dari kalangan Nasrani, yakni dari Najran, ya, berkata kepada orang-orang Yahudi, kalian tidak memiliki dasar apa-apa. Dan dia mengingkari kenabian Musa dan mengingkari Taurat, ya. Jadi inilah ibu-ibu rahimakumullah sebab turunnya ayat ini, yaitu orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, juga kaum musyrikin Arab, mereka itu saling klaim bahwa mereka berada di agama yang benar. Dan itulah sifat agama ya ibu-ibu. Ya semua agama seperti itu.
Lalu yang kedua, orang-orang musyrik atau mereka yang beragama bukan berasal dari agama samawat. Jadi agama samawat itu ada 3, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Cuma Yahudi dan Nasrani ini, ibu-ibu ya, sudah dihapuskan dengan agama Islam. Mengatakan seluruh agama selain mereka adalah salah, padahal mereka tidak memiliki kitab yang datang berasal dari Allah. Contoh misalkan kitab Veda ya, atau misalkan kitab di orang-orang agama Buddha, kitab suci mereka ya, atau orang-orang Majusi, kitab suci mereka itu adalah kitab suci yang dikarang oleh manusia. Ya, berbeda dengan kitab Taurat, kitab Injil, Al-Qur'an, Suhuf Ibrahim, ya, Zabur ya. Itu adalah agama atau kitab-kitab yang memang dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, setiap agama memiliki sifat eksklusif dan mereka merasa paling benar. Namun yang aneh adalah orang-orang liberal yang membawa pemahaman seluruh agama itu sama, dan yang menyedihkannya orang-orang liberal ini muncul dari kalangan umat Islam. Jadi ibu-ibu rahimakumullah, sebuah keniscayaan kalau setiap agama itu merasa paling benar ya. Karena memang itu adalah sifat dari setiap agama. Agama itu punya sifat eksklusif ya. Nah, cuma yang jadi masalah adalah orang liberal itu menganggap semua agama sama. Dan yang lebih lucunya lagi, orang-orang liberal ini hanya ada di Islam. Ya, hanya ada di Islam. Kalau kita tanya misalkan pendeta-pendeta Nasrani, kita ini orang Islam bisa nggak masuk surga? Mereka pasti bilang jawab enggak. Nggak bisa, harus masuk Kristen dulu, harus masuk Katolik dulu. Begitu juga kita bilang sama Yahudi, orang Islam bisa nggak masuk surga? Mereka jawab tidak. Buddha, Hindu, Konghucu, ya, bahkan agama-agama yang diakui seperti itu ibu-ibu. Nah, berbeda dengan kalau ada orang Nasrani, ada orang Yahudi, agama Buddha, Hindu, nanya sama orang-orang liberal, bisa nggak kita masuk surga? Mereka pasti akan jawab orang-orang liberal ini bisa. Karena mereka memiliki pemahaman atau akidah yang rusak. Mereka memahami dan mendakwahkan bahwa seluruh agama itu sama. Kalau mereka berbuat baik di dunia, mereka nanti akan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kebohongan yang luar biasa. Kemudian, ibu-ibu yang saya muliakan, kita masuk pada ayat yang ke-114. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Yang artinya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya. Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat, dan mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat. Para ulama ahli tafsir mengatakan, tiada yang lebih zalim daripada orang-orang yang melarang berzikir kepada Allah di masjid-masjid dalam bentuk mendirikan sholat, membaca Al-Quran, dan sebagainya, dan mereka berusaha keras untuk merobohkannya atau menutupnya, atau melarang orang-orang mukmin darinya. Orang-orang yang zalim tersebut tidak patut diberi kesempatan untuk masuk masjid kecuali dalam keadaan ketakutan dan kecemasan terhadap hukuman yang layak ditimpakan kepada mereka. Dengan itu, mereka mendapatkan kehinaan dan kerendahan di dunia.
sedangkan di akhirat mereka mendapatkan siksa yang berat. Ibu-ibu, kita ambil faedah dari ayat ini. Yang pertama, para ahli tafsir berpendapat orang-orang zalim ini seperti Abrahah. Ya, ibu-ibu tahu ya kisah Abrahah ya, seorang Nasrani berkulit hitam dari Najasyi ya, dari Ethiopia maksud saya ya, yang tinggal di Yaman. Dia mendirikan gereja ya, gerejanya kalau nggak salah Qalansuah ya, kalau nggak salah, kalau saya tidak salah ingat ya, yang tinggi. Nah, tetapi orang-orang Yaman itu mereka pergi hajinya ke Ka'bah. Nah, Abraha ini cemburu. Ya, dia udah bikin gereja bagus, tinggi, ya. Lalu dia dapat informasi orang-orang Arab sekitar situ pergi berhaji ke Ka'bah. Dia ingin menghancurkan Ka'bah dan ingin menjadikan bangunan atau gereja yang dia buat itu sebagai ikon baru. Nah, gitu ibu-ibu ya. Nah, dia ini berangkat bersama pasukannya dan sebagaimana yang sudah kita ketahui, pasukan gajahnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Abrahah. Lalu orang-orang Nasrani yang menghancurkan Baitul Maqdis ya. Orang-orang Nasrani yang menghancurkan Baitul Maqdis, yaitu di saat itu adalah perang ya, di saat perang ya. Saya kalau tidak salah perang apa ya, perang salib kalau nggak salah ya. Jadi mereka menghancurkan Baitul Maqdis ya. Berbeda dengan ketika Umar bin Khattab menaklukkan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ketika itu ditaklukkan sama kaum muslimin, tapi ya tempat-tempat ibadah tidak dihancurkan. Terus pemuka-pemuka agama mereka tidak dibunuh ya. Nah, kalau orang-orang Nasrani melakukan sebaliknya, mereka melakukan kerusakan. Atau orang-orang kafir Quraisy yang meletakkan ratusan berhala di sekitar Ka'bah. Ya, diriwayatkan ada 360 lebih berhala di sekitar Ka'bah, ibu-ibu. Dan menghalangi Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan umroh ketika peristiwa Hudaybiyah. Nah, inilah dan para ahli tafsir menganggap tiga golongan ini yang disebutkan pada ayat ini. Kemudian yang kedua, masjid adalah tempat mulia yang harus ditunaikan hak-haknya, seperti digunakan untuk beribadah hanya untuk Allah, menjadi sarana untuk tempat musyawarah dalam kebaikan dan ketakwaan, lalu menjaga adab-adab ketika di masjid dan lain-lain. Nah, ini penting ibu-ibu ya. Masjid itu hanya untuk tempat beribadah kepada Allah. Jangan sampai kita menggunakan masjid untuk mengganggu kaum muslimin. Ini juga nasihat umum untuk ibu-ibu ya. Biasanya kan ibu-ibu itu kalau bikin pengajian ya, ada pengajian di masjid, kadang-kadang melantunkan pujian-pujian menggunakan toa masjid ya. Maka baiknya ini dihindari ya, karena bisa mengganggu orang-orang tetangga-tetangga masjid yang sekitar ya. Seperti itu. Kalau misalkan tapi kan itu untuk manggil ibu-ibu biar datang ke masjid gitu. Maka sekarang zaman udah canggih, maka bisa kita gunakan fasilitas seperti grup WhatsApp. Jadi tidak perlu lagi kita pakai toa masjid, apalagi suaranya sampai keluar, udah gitu suaranya cempreng ya. Jadi khawatirkan mengganggu tetangga masjid, mungkin ada yang sudah sepuh, ada yang sakit ya, ada juga yang non muslim ya, seperti itu. Lalu ibu-ibu rahimakumullah, di masjid pun tempat musyawarah ya, ini diriwayatkan banyak musyawarah. Namun jangan juga ibu-ibu nih biasanya kalau habis pengajian melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak ada unsur ibadahnya. Contoh kayak foto, ya foto-foto, habis kajian nih umahat gitu ya, foto-foto ya, segala macam, duduk-duduk, akhirnya ghibah. Nah, hati-hati ibu kalau sampai berghibah di dalam masjid itu dosanya berkali lipat.
ya. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan ibadah di dalam masjid. Juga menjaga adab-adab ya di dalam masjid ya, Ibu-ibu. Lalu yang ketiga, tidak boleh melarang orang-orang beriman yang ingin beribadah di dalamnya atau mungkin hanya sekedar beristirahat, terutama bagi para musafir. Nah, inilah Ibu-ibu ya, sebenarnya ayat ini udah saya susun sekitar 3 minggu yang lalu. Lalu ada kejadian di daerah Sumatera Utara, ada kasus pengeroyokan di dalam masjid. Nah, inilah salah satu bentuk kemungkaran, ya, sehingga pemuda tersebut terbunuh di dalam masjid. Na'udzubillah. Nah, ini bayangkan Ibu-ibu ya, masjid itu harus tempat yang aman, akhirnya menjadi tempat yang mencekam akibat oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka hendaknya kita, apalagi ibu-ibu yang mungkin ikut tergabung di pengurusan masjid atau majelis taklim, hendaknya memuliakan orang-orang yang masuk ke dalam sana dengan tujuan mungkin hanya sekedar istirahat, ya, atau cuma berteduh, ya tetap kita muliakan, ya. Apalagi mereka yang beribadah harus kita muliakan, ya. Ya, berbeda dengan misalkan ada maslahat seperti ingin jangan sampai ada pencurian. Nah, itu beda. Kalau ada kasus pencurian mungkin beda lagi ya. Misalkan masjid itu dikunci, lalu ada tempat khusus buat orang-orang yang sekedar mampir ya, seperti itu. Itu lebih baik. Kemudian yang keempat, orang-orang yang melakukan keburukan kepada masjid dan orang-orang yang beribadah di dalamnya, maka Allah akan janjikan kehinaan di dunia dan di akhirat, juga azab yang pedih. Nah, ini juga perhatian kepada kaum muslimin, jangan suka bubarin kajian, ya. Lagi ada kajian, ya, di situ dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan hadis-hadis Nabi, ya, dibacakan perkataan orang-orang soleh, lalu dibubarin dengan cara paksa, dengan kekerasan, bahkan dengan cacian, dengan makian, na'udzubillah. Ini nggak boleh, ya. Kalau tidak ada kesamaan dalam masalah agama, itu bisa didiskusikan, bukan dengan cara arogansi, ya. Apalagi berbuat gaduh di dalam masjid, dan ini terjadi di negara kita ya, di beberapa tempat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempersatukan kaum muslimin di atas akidah yang sahihah, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kecintaan kepada kita satu sama lain. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ibu-ibu, kita masuk kepada ayat 115. Allah Ta'ala berfirman, "Walillahil masyriqu wal maghrib, fa aynama tuwallu fathamma wajhullah, innallaha wasi'un alim." Yang artinya, dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas dan maha mengetahui. Para ulama ahli tafsir mengatakan, hanya milik Allah dua arah, yaitu arah terbit matahari dan terbenamnya, termasuk di antara keduanya, maksudnya itu selatan dan utara, ya, termasuk selatan dan utara. Pokoknya semua arah itu, ya ibu-ibu, itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah penguasa bumi seluruhnya. Ke arah manapun kalian menghadap saat sholat dengan perintah dari Allah untuk kalian, maka kalian melakukannya demi mencari wajahnya. Kalian tidak keluar dari ketaatan dan kekuasaannya. Sesungguhnya Allah adalah pemilik rahmat yang luas kepada hamba-hambanya, maha mengetahui perbuatan mereka, tiada sesuatu pun yang samar baginya. Kita ambil faedah dari ayat ini. Yang pertama, ibu-ibu, ayat ini merupakan dalil. Perhatikan ibu-ibu ya. Ayat ini merupakan dalil tentang ditetapkannya wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan wajahnya berbeda dengan wajah para makhluknya. Ya.
Dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ala fahmi salaf. Ya, akidahnya para sahabat, akidahnya para tabi'in, akidahnya para tabi'ut tabi'in yang menetapkan sifat-sifat Allah, ya nama-nama Allah dengan sebagaimana mestinya. Karena sebagian kaum muslimin, ya ibu-ibu, mereka mentakwil wajah Allah ini dengan hal yang lain. Ada yang mentakwil dengan keridhaannya, ya, begitu. Dan mereka memberikan lakop-lakop yang jelek kepada orang-orang yang berpegang teguh dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah as-sahihah ala fahmi salaf dengan musyabbih, ya, orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Naudzubillah. Ini tidak demikian, ya. Kenapa? Karena ini Allah sendiri yang mengatakan. Ya, bukan perkataan manusia, bukan pemikiran manusia, bukan, tapi ini adalah firman Allah. Allah yang mengatakan demikian, maka itulah yang kita imani. Dan bagusnya, baiknya kita sebagai hambanya, kita melakukan apa yang Allah inginkan, apa yang Allah perintahkan, seperti itu, ya. Kemudian para fuqaha, yang kedua ibu-ibu, para fuqaha menjadikan ayat ini dalil bahwa tidak masalah bagi seseorang ketika sholat tidak persis menghadap Ka'bah. Kayak kita nih ibu-ibu ya di Indonesia ya, kiblatnya ke arah mana? Ke arah barat, ya kan? Selama kita menghadap ke arah barat, maka tidak masalah, ya, tidak masalah, walaupun nggak persis ke Ka'bah begitu, ya, dan sholatnya sah insya Allah. Selama Ka'bah tidak nampak di hadapannya. Ya, atau jika seseorang sholat tidak mengetahui arah kiblat secara pasti, maka sholatnya tetap sah walaupun setelah sholat ternyata arah kiblatnya keliru. Hal ini berdasarkan hadis yang berbunyi, wa an Amir bin Rabi'ah qala kunna ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi lailatin mazlumatin. Ya, kami pernah bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu malam yang sangat gelap. Fa'ashkalat alaina al-qiblah, kami susah nyari kiblat, kami kesulitan menentukan arah kiblat. Fasallaina, ya udah terus kita sholat. Falamma tala'atis syamsu idza nahnu sallaina ila ghairil qiblah. Ternyata ketika matahari terbit, kami telah sholat ke arah yang bukan kiblat semuanya. Semuanya para sahabat melakukan sholat ke arah kiblat yang salah, ibu-ibu. Fanazalat, ya, fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah, akhrajahu Tirmidzi wa dha'afahu. Dan setelah kejadian itu, maka turunlah ayat yang berbunyi yang kita baca ini, ibu-ibu. Fa'aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Ya, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, namun hadis ini lemah. Hadis ini lemah. Dan para fuqaha mengatakan walaupun hadis ini lemah namun tetap benar maknanya, wallahu a'lam. Jadi ibu kalau hadis yang dhaif, ya apabila maknanya benar maka bisa kita gunakan selama dhaifnya itu bukan dhaif yang terlalu lemah. Ya, bukan dhaif jiddan. Kemudian yang ketiga, kekuasaan Allah dan juga ilmunya meliputi seluruh alam semesta. Dia mengetahui apa yang tersembunyi dan juga yang nampak. Dia mengetahui apa yang ada di dalam pikiran kita, isi hati kita, dan juga apa yang sudah kita lakukan. Kemudian, ibu-ibu, kita masuk ke ayat yang ke-116 dari surat Al-Baqarah. Allah berfirman, وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ. Ya, yang artinya, dan mereka orang-orang kafir berkata Allah punya anak. Subhanallah, maha suci Allah. Bahkan miliknya lah apa yang ada di langit dan di bumi.
semua tunduk kepadanya. Ibu-ibu, sedikit faedah dari mungkin dari tilawah ya, tahsin tilawah. Waktu saya setoran kepada Syekh ya, saya baca biasa. Wa qalu ittakhadallahu walada subhanah bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Lalu Syekh negur, kalau baca ayat ini, perkataan wa qalu ittakhadallahu walada itu jangan diangkat katanya. Maksudnya suaranya jangan ditinggikan. Bagusnya suaranya direndahkan. Contoh, wa qalu ittakhadallahu walada. Seperti itu. Kemudian ketika kamu baca subhanah, tinggikan suara kamu. Irfa sautak. Ditinggikan suara kita. Subhanah bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Begitu. Kenapa? Karena kata Syekh ya, perkataan wa qalu ittakhadallahu walada ini adalah perkataan orang kafir yang ingin menghina Allah. Maka kita rendahkan suaranya. Ya. Dan ketika membaca subhanah itu adalah sanggahan, ya, bantahan untuk perkataan itu, maka kita tinggikan suara kita. Nah, kayak gitu ibu-ibu. Namanya tahsinul ada. Ya, bagaimana cara membawakan ayat. Ya. Tapi kalau tahsinul ada itu kita harus bisa bahasa Arab minimal ya 70%, 80% lah ya ibu-ibu ya. Itu insya Allah bisa. Tapi kalau belum, maka kita belajar dulu, belajar bahasa Arabnya, kemudian kita perbaiki bacaan Quran kita, tajwidnya, ya baru kita belajar tahsinul ada. Namun itu tidak wajib. Tahsinul ada itu tidak wajib. Berbeda dengan belajar tajwid. Nah, itu lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ibu-ibu kalau baca ayat ini, ketika membaca wa qalu ittakhadallahu walada, suaranya direndahkan. Lalu subhanah, suaranya ditinggikan. Seperti itu. Kemudian para ahli tafsir mengatakan orang-orang Yahudi, Nasrani, dan kaum musyrikin berkata, Allah mengangkat anak untuk dirinya. Kemudian Allah membantah mereka. Allah menyucikan dirinya, yakni berlepas diri dari perkataan batil ini dengan mengatakan Subhanah, Maha Suci Allah. Karena semua yang ada di langit dan di bumi adalah miliknya, alias makhluknya, dan hambanya. Mereka semua tunduk kepadanya dan patuh di bawah kekuasaannya. Kita ambil faedah ayat ibu-ibu yang pertama, orang-orang Yahudi, Nasrani, dan kaum musyrikin memiliki sifat yaitu sering berkata tanpa ilmu. Perkataan mereka itu kebanyakan hanya dugaan dan tuduhan semata. Ya. Sifat orang-orang yang melenceng, ibu-ibu dalam beragama, perkataannya itu dibangun tanpa ilmu. Kemudian perkataan mereka itu kebanyakan hanya dhon, dugaan saja. Atau tuduhan. Nah, itulah, nggak jauh-jauh dari itu ibu-ibu. Ya, nggak jauh-jauh dari itu. Ya. Lalu yang kedua, setiap mengalami kejadian yang ada kaitannya dengan urusan akidah, maka disukai untuk membaca kalimat tasbih, yaitu subhanallah. Sebagai contoh saat melihat praktek kesyirikan atau penistaan agama Allah dan lain-lain. Nah, ibu-ibu, di tempat saya nih ya, saya baru pindah 1 tahun ini, ada satu daerah di situ suka naruh sesajen. Ya, bahkan melakukan ritual-ritual menurut mereka kebudayaan ya, tapi nyatanya itu adalah ada unsur kesyirikan. Maka kalau saya lewat daerah tersebut, ada sesajen di situ, saya selalu mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Seperti itu. Jadi kalimat yang baik adalah ketika kita melakukan praktek kesyirikan,
ya, atau penistaan kepada Allah dan syariatnya juga kepada nabinya, kita ucapkan subhanallah. Lalu yang ketiga, Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir yang mengatakan ketundukan itu ada dua macam, ya. Pertama, ketundukan secara umum, yaitu ketundukan seluruh makhluk di bawah pengaturannya. Dan yang kedua, ketundukan secara khusus, yaitu ketundukan dalam peribadatan. Semua makhluk ibu-ibu di muka bumi ini tunduk kepada Allah. Nggak bisa keluar dari qada dan qadarnya. Ya, kodoknya itu makhluk tuh nggak bisa keluar. Tetapi dalam masalah urusan peribadatan, maka ini, ya ibu-ibu, adalah ketundukan secara khusus yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman saja. Nah inilah, ya. Kemudian yang keempat, orang-orang Yahudi menganggap Uzair anak Allah. Nasrani menganggap Isa anaknya Allah. Dan kaum musyrikin menganggap para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Ya, makanya mereka nih tiga golongan ini mengatakan Allah itu punya anak, padahal tidak. Ya, dan mereka itu hanya menduga saja, tuduhan saja. Tidak ada ilmu, tidak ada wahyu yang menopang perkataan mereka ini atau tuduhan mereka ini. Ya, Uzair dia cuma seorang nabi. Isa dia juga seorang nabi. Malaikat makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya. Ya, seperti itu. Lalu yang kelima, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari untuk mematahkan tuduhan ini, yaitu dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah berfirman. Perhatikan ini hadis qudsi Ibu, karena Allah berfirman, anak Adam telah mendustakanku. Ya. Anak Adam telah mendustakanku, padahal tidak pantas baginya berbuat demikian. Dan dia mencaciku, padahal tidak pantas baginya berbuat demikian. Adapun kedustaannya kepadaku, dia menyangka bahwa aku tidak sanggup mengembalikannya seperti semula setelah dimatikan dan jasadnya habis dimakan tanah. Dan caciannya kepadaku adalah perkataannya bahwa aku memiliki anak. Maha suci aku dari mengambil atau memiliki istri dan anak. Hadis riwayat Bukhari. Ya, na'udzubillah. Inilah ibu-ibu ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka Allah ya memperingati kita dengan lembut, ya, agar jangan sampai kita ini mengikuti perkataannya orang-orang kafir yang mengatakan bagaimana Allah bisa menghidupkan kita setelah kita mati, setelah tulang kita habis dimakan tanah, atau Allah itu punya anak, punya istri, na'udzubillah. Jangan pernah kita mengikuti akidah seperti ini. Ya, Allah itu pasti akan bisa membangkitkan kita. Bagaimanapun kita matinya, bagaimanapun kita ketika wafat, keadaannya seperti apapun, Allah akan bangkitkan kita. Ada sebuah hadis ibu-ibu yang sahih. Jadi ada seorang yang hidup di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan dia ini banyak dosanya, ya. Tapi dia takut sama Allah. Akhirnya dia wasiat sama ahli warisnya, sama anak-anaknya, dikumpulin anak-anaknya, dan anak-anaknya ini juga kan tidak punya ilmu ya dengan baik ya. Lalu ayahnya berpesan, kalau aku mati tolong aku ini dibakar. Ya. Lalu tulangku dihancurkan sampai jadi debu. Kemudian debu ini kalian terbangkan ya di atas tebing. Ya, di tempat yang banyak anginnya gitu. Nah, dilakukanlah sama anak-anaknya. Lalu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laki-laki ini pun dibangkitkan. Padahal laki-laki ini banyak dosanya, ibu-ibu. Lalu Allah bertanya sama laki-laki ini, kenapa kamu berbuat seperti itu? Maka laki-laki itu menjawab, aku kira kalau tubuhku sudah dihancurkan
jasadku sudah dihancurkan, aku tidak dikembalikan seperti semula. Dan aku lakukan ini karena aku takut kepadamu, ya Allah. Dan dengan maha pengampunnya Allah, dengan maha pengasihnya Allah, Allah mengampuni dia. Ya, itulah Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafurur Rahim Al-Wadud, yang maha pengampun lagi maha penyayang, dan juga yang senantiasa menerima taubatnya para hambanya. Kemudian ibu-ibu rahimakumullah, ayat yang 117, ya Allah berfirman, Badi'us samawati wal ard, wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Yang artinya Allah pencipta langit dan bumi. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Para ulama ahli tafsir mengatakan, Allah adalah pencipta langit dan bumi tanpa misal, tanpa contoh sebelumnya. Semua alam semesta ini Allah ciptakan, nggak ada yang mengawalinya, ibu-ibu. Allah tuh nggak nyontek, jadi Allah langsung ciptakan. Bila dia menakdirkan sesuatu dan menghendaki kejadiannya, maka cukup baginya untuk berkata kun, fayakun, jadilah, maka ia pun jadi. Ya, kata kun fayakun ini ibu-ibu ya sering dibuat hal yang aneh-aneh, ya, sering dipelintir, ya. Naudzubillah, padahal ini adalah perkataan Allah. Ya, saya pernah jadi judul film apa sinetron gitu ya, saya nggak tahu ya. Ini apa ya, kurangnya ilmu jadinya seperti itu kaum muslimin, ya. Atau bahkan ada sebagian dai yang suka bawa-bawa ayat ini, ya, kemana-mana bawanya ayatnya ini doang nih modelnya, ya, untuk mengambil keuntungan dari kaum muslimin. Naudzubillah. Lalu ibu-ibu kita ambil faedah. Yang pertama, ayat ini sebagai penguat bantahan pada ayat sebelumnya, yaitu ayat ke-116 tadi ya, bahwa Allah adalah Sang Maha Pencipta. Yang kedua, jika Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Dan semua terjadi tanpa bantuan dan tanpa halangan. Yang ketiga, qadha. Nah, ini tadi kan Allah sebutkan ada qadha ya, ibu-ibu ya. Qadha menurut bahasa adalah atau ialah hukum, ciptaan, kepastian, dan penjelasan. Asal maknanya adalah memutuskan, memisahkan, menentukan sesuatu, mengukuhkannya atau menetapkannya, menjalankannya, dan menyelesaikannya. Qadha maknanya adalah mencipta. Adapun menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, qadha itu adalah apa yang Allah Ta'ala telah tetapkan pada zaman azali, yaitu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, dan tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya, kalau sudah tertulis di Lauhul Mahfuz itu tidak bisa berubah, ibu-ibu ya. Jadi qadha itu adalah semua kejadian yang Allah catat di dalam Lauhul Mahfuz sebelum 50.000 tahun sebelum dicipta, 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, atau diciptakannya alam semesta ini. Yang keempat, seluruh makhluk tidak ada yang bisa keluar dari qadha dan qadarnya. Ya, tidak ada yang keluar dari qadha dan qadarnya. Hatta dari binatang yang paling kecil seperti plankton, bakteri, ya, fungi, dan lain-lain, sampai yang besar, ibu-ibu rahimakumullah, itu tidak bisa keluar dari qadha dan qadarnya. Kita ini semua tunduk dengan qadha dan qadarnya. Lalu ibu-ibu kita masuk kepada ayat yang ke-118. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alladziina laa ya'lamuuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum
qad bayyannal ayati liqaumin yuqinun. Dan orang-orang yang tidak mengetahui, mereka berkata, mengapa Allah tidak langsung berbicara dengan kami, atau datang dengan tanda-tanda kekuasaannya kepada kami? Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti ucapan mereka itu. Hati mereka itu serupa, sama. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin. Para ulama ahli tafsir mengatakan, orang-orang ahli kitab yang bodoh dari kalangan Yahudi dan Nasrani, dan selain mereka, yakni orang-orang musyrik, berkata kepada Nabi Muhammad sebagai ungkapan pengingkaran. Kenapa Allah nggak bicara langsung sama kita? Ya, sehingga dia mengatakan kepada kami bahwa kamu, wahai Muhammad, adalah utusannya. Atau kamu mendatangkan mukjizat dari Allah yang menunjukkan kebenaranmu. Ya. Perkataan seperti ini telah dikatakan oleh umat-umat sebelumnya kepada para rasul mereka sebagai bentuk kesombongan dan pengingkaran. Hal itu karena adanya kemiripan hati orang-orang terdahulu dengan hati orang-orang yang datang setelahnya dalam kekufuran dan kesesatan. Kami telah menjelaskan ayat-ayat bagi orang-orang yang membenarkan dengan kuat, karena mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, mengikuti syariatnya untuk mereka. Kita ambil faedah dari ayat ini, Ibu. Yang pertama, miripnya keadaan orang-orang kafir dari masa ke masa. Ya, dari masa ke masa, mereka itu punya pola yang sama dalam membantah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi polanya tuh sama, Ibu-ibu. Makanya kalau ngebantah orang-orang kafir, ya itu tuh sebenarnya mudah. Karena apa? Polanya yang mereka gunakan itu sama, nggak jauh berbeda. Lalu yang kedua, ayat-ayat Allah hanya bermanfaat bagi orang-orang yang jujur dalam menerima kebenaran dan jujur dalam keimanan. Yang ketiga, orang-orang yang tidak jujur dalam menerima kebenaran dan keimanan serta ada penyakit di dalam hati mereka, maka sebanyak apapun ayat-ayat Allah ditampakkan di hadapan mereka, maka itu tidak akan mengubah keadaan mereka, ya, atau tidak akan menjadikan mereka beriman. Karena ibu-ibu rahimakumullah, itulah sifat mereka, ya, dan Allah sudah mengunci pintu hati mereka, ya, sehingga mereka sulit untuk mendapatkan kebenaran, sulit untuk menerima kebenaran, sulit untuk menerima wahyu, ya. Kemudian ayat 119 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim." Yang artinya sesungguhnya kami telah mengutusmu wahai Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Para ulama ahli tafsir mengatakan, sesungguhnya kami mengutusmu wahai Muhammad dengan membawa agama yang hak, yang didukung dengan hujjah-hujjah dan mukjizat-mukjizat. Maka sampaikanlah kepada manusia disertai dengan penyampaian berita gembira kepada orang-orang beriman bahwa mereka akan mendapatkan dua kebaikan, yakni kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dan peringatkanlah orang-orang yang ingkar terhadap siksa Allah yang telah menanti mereka. Kamu tidak lagi bertanggung jawab setelah kamu menyampaikan tentang kekufuran siapa yang kafir dari mereka kepadamu. Karena di hari kiamat kelak mereka akan masuk ke dalam api neraka dan tidak keluar darinya. Kita ambil faedah dari ayat ini. Yang pertama, ibu-ibu rahimakumullah, di antara tugas para nabi dan rasul adalah menyampaikan risalah. Risalah itu adalah agama Allah yang diridhoi. Ya, agama yang Allah ridhoi.
Risalah tersebut diiringi dengan dua kabar, yaitu tentang adanya kesudahan yang baik bagi mereka yang beriman dan kesudahan yang buruk bagi mereka yang mengingkari. Kemudian yang kedua, hendaknya para penyampai agama ini dari kalangan da'i dan mubaligh memiliki ilmu yang cukup untuk berdakwah. Sebagaimana para nabi dan rasul mereka semua mendapatkan bekal berdakwah dari Allah. Dan sebagai pewaris para nabi, maka para da'i dan mubaligh benar-benar mempelajari Al-Quran. Harus benar-benar mempelajari Al-Quran dan hadis, juga ilmu-ilmu alat, dan hendaknya mereka berdakwah dengan manhaj para nabi dan rasul, bukan dengan manhaj yang lain. Jadi kalau ingin berdakwah, ibu-ibu rahimakumullah, kita harus berilmu. Metode dakwahnya pun jangan keluar dari metode dakwah para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul, dakwah utamanya itu adalah tauhid, ya, akidah, ya, begitu. Nah, sekarang banyak dai-dai atau mubaligh-mubaligh yang tampil tapi tidak berilmu, hanya bermodal pintar bicara, pintar retorika, ya, gayanya dengan gaya lawakan, ya, gayanya dengan gaya yang arogan, yang penting kaum muslimin senang, yang penting jamaahnya senang, naudzubillah. Bahkan ada salah satu dai yang terkenal yang suka ngisi di televisi pernah ditanya tentang dosa zina, ibu-ibu. Dijawabnya asal-asalan. Dijawabnya dengan main-main. Ya. Ini bahaya sekali. Makanya ibu-ibu rahimakumullah, tidak sembarangan orang itu kita ambil ilmunya. Kita harus punya filter, ya. Filternya ya hanya bisa kita dapatkan dengan kita menghadiri majelis-majelis ilmu, ya. Kemudian yang ketiga, apabila sudah disampaikan dalil dan ditegakkan hujjah, maka tugas seorang nabi dan rasul telah selesai. Karena urusan iman atau kufur itu di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi pelajaran bagi para dai agar fokus dalam berdakwah dan menyampaikan ilmu serta menyebarkannya. Tidak perlu terlalu disibukkan dengan hasil dari semua usaha dakwah tersebut. Ya, banyak sekali ibu-ibu dai berhenti dakwah, dai berhenti mengajar umat. Kenapa? Karena dia melihat muridnya tuh sedikit. Yang dengerin dia cuma sedikit. Yang hadir di majelisnya cuma 1-2 orang, 3 orang. Ya. Atau mungkin yang dai-nya ini berdakwah di sosial media, dia cuma dapat like-nya sedikit, share-nya sedikit, ya. Viewers-nya sedikit, ya. Begitu. Padahal umat itu membutuhkan nasihat setiap hari. Kaum muslimin itu membutuhkan nasihat, membutuhkan dalil-dalil yang harus disampaikan. Jadi kalau misalkan ada seorang dai, dia sudah menyampaikan, maka tugas dia tuh selesai sudah. Tidak perlu kita tuh sibuk dengan hasilnya. Oh, saya dakwah udah lama, murid saya dikit banget ini, segini-segini aja. Punya channel YouTube, viewersnya dikit yang lihat begitu. Bukan berarti kalau misalkan ada dai, viewersnya banyak, subscribernya banyak, itu dia nggak ikhlas. Enggak ya ibu-ibu ya. Ya bukan tandanya seperti itu, ya. Tidak. Tapi itu bukan tolak ukur, ya. Yang penting kontennya, yang penting apa yang disampaikan itu adalah dalil atau hujjah-hujjah akan agama yang diridhoi oleh Allah ini, yang diridhoi oleh Allah ini, ya, yaitu agama Islam. Kemudian yang keempat, ayat ini adalah ayat penghibur bagi Nabi Muhammad yang mengalami kesedihan disebabkan banyak dari kalangan orang-orang kafir yang tidak mau beriman.
Ya. Makanya ibu-ibu rahimakumullah, di fase-fase dakwah di awal itu di Mekah, itu banyak kisah-kisah atau ayat-ayat Al-Quran yang turun mengenai kisah-kisah para nabi zaman dahulu. Ya. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu, ibu-ibu, ya, memiliki gelar Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Dan Nabi Ibrahim itu, nanti di ayat berikutnya kita belajar, punya gelar umam, yaitu satu umat. Nabi Ibrahim itu satu umat. Ya. Satu orang tapi dikasih gelar sama Allah itu satu umat. Dan beliau, ibu-ibu, Nabi yang mulia, bahkan nenek moyangnya para nabi, ya, bapaknya para nabi, ketika berdakwah, ibu-ibu, pengikutnya cuma istrinya tok. Sarah doang. Ya. Sarah aja, bahkan bapaknya nggak mau beriman kepada Nabi Ibrahim. Ya. Pengikutnya sedikit, tapi beliau dakwah terus. Beliau beribadah terus kepada Allah. Kemudian yang kedua, kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Beliau berdakwah 950 tahun. Laila wa naharo, siang dan malam. Tapi pengikutnya tidak kurang dari 100 orang. Bahkan diriwayatkan 80 atau 70 orang. Ya. Nah, itulah. Jadi, hendaknya bagi orang-orang yang berdakwah, mungkin juga ibu-ibu nanti anak-anaknya atau cucu-cucunya ada yang mungkin jadi dai, jadi ustaz, maka diingatkan, "Nak, kalau ngajar, ya, cucuku kalau ngajar agama, itu jangan lihat berapa orang yang hadir di majelismu, berapa orang yang nge-like postingan kamu, gitu ya. Tapi tugasmu itu adalah menyampaikan agama Allah yang hak. Ya, nggak usah mikirin hasilnya, nggak usah. Karena bisa jadi, ibu-ibu rahimakumullah, ada satu ayat, dua hadis, atau mungkin beberapa perkataan kita yang nyangkut di salah satu murid kita, walaupun murid kita itu sedikit, itu dia amalkan sampai dia meninggal. Lalu kemudian dia merasa ini bermanfaat sekali nih tadi perkataan Ustadz ini. Saya ajarin ke anak saya. Terus turun-temurun. Ya, bisa jadi. Dan itu menjadi amal jariah bagi si dai tersebut, bagi si ustadz tersebut. Makanya ibu-ibu rahimakumullah, ya pentingnya kita ikhlas dalam berdakwah dan tidak terlalu memikirkan berapa orang yang datang, berapa orang yang dengerin, berapa orang yang nge-like segala macam. Enggak, udah yang penting kita tugasnya menyampaikan dalil. Selesai sudah. Ya, adapun hasilnya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu, untuk hari ini kita cukupkan sampai ayat 119 dulu. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan di ayat 120. Mungkin hari ini kita cukupkan. Jazakumullah khair bagi ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal saleh kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.